Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian WE? Semoga selalu sehat, bahagia, dan lancar segala urusannya ya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa di malam ini aku akan menemani kalian lagi dengan membawakan satu kisah horor Wawa part selanjutnya. Kisah kali ini tuh datang dari seorang Wawa yang pernah bekerja sebagai satpam di sebuah perumahan mewah yang ada di sebuah kota. Awalnya yang Wawa jalani ya rutinitas biasa aja, Wak, jaga portal, patroli, bikin laporan, muterin area yang sepi pada saat penghuni sedang tidur nyenyak dan lain-lain ya kan. Tapi dari semua malam yang pernah dia lewati di tempat itu, Wak, ada satu malam yang bukan cuma bikin dia trauma, tapi juga merubah hidup Wawa untuk selamanya. Penasaran sama kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah kali ini datang dari Wawa kita yang bernama Ian. Halo Mas Ian. Nah, jadi kejadian horor Wawa kali ini tuh terjadi pada saat Ian masih bekerja sebagai security atau satpam di salah satu perumahan yang cukup besar yang ada di sebuah kota sekitar bertahun-tahun yang lalu. Lumayan lama lah gitu. Tapi sebelum aku masuk ke malam kejadiannya, Ian mau mengenalkan dulu satu orang yang akan menjadi pusat dari cerita ini. Untuk Ian, orang ini tuh bukan cuma rekan kerja biasa, Wak, melainkan sahabat dekatnya sendiri. Kita sebut aja namanya Rico. Ian ini sebenarnya udah lebih dulu bergabung sebagai security, Wak. Jadi waktu Rico ini pertama kali masuk ke tim, statusnya memang masih anak baru. Seperti biasa, sebagai orang yang lebih berpengalaman, Ian cukup sering mendampingi Rico selama masa penyesuaian. Mulai dari ngajarin cara bikin laporan, ngecek inventaris, patroli area, sampai juga tugas menjaga di pos depan yang mengharuskannya buka tutup portal untuk kendaraan yang keluar masuk. Dan pada saat itu, Rico sama Ian ini juga sering dapat jadwal shift yang sama, Wak. Jadi makin sering ketemu, makin sering ngobrol, dan lama-kelamaan hubungan mereka berdua pun jadi dekat. Menurut Ian, Rico ini orang yang baik, nggak perhitungan, dia ringan tangan kalau dimintai bantuan, dan enak kali diajak kerja sama, Wak. Dan yang bikin Ian ini makin salut lagi sama si Rico ini termasuk orang yang rajin nabung gitu loh. Kehidupannya irit gitu, jajan dia masih agak tahan-tahan, tapi dia nggak pelit ya. Justru kalau misalnya ngelihat ada teman yang lagi kesusahan, Rico tuh suka bantu gitu tanpa banyak mikir. Bahkan kadang waktu uangnya mau diganti nih sama kawannya, dia malah sering nolak. Dia sering bilang, udah santai aja, uang segitu nggak usah dipikirin, kayak gitu. Di balik sifatnya yang suka membantu orang lain, Rico ini sebenarnya juga punya target pribadi yang sedang dia kejar. Salah satunya dia tuh pengen punya motor sendiri, Wak. Karena waktu itu kan dia ini masih ngekos ya kan, dan sehari-hari dia berangkat kerja naik angkot. Nanti kalau misalnya kebagian patroli malam tuh, atau memang ada keperluan mendadak, dia tuh sering tuh harus nebeng sama aku atau sama teman-teman yang lain. Nah, kayak gitulah. Pernah lah suatu malam waktu mereka lagi jaga sama kan, Rico ini sempat cerita soal mimpinya itu, Wak. Jadi dia bilang lah kalau